Belum ada suara. Apa? Dah. Oke. Apa kabar? Baik, Nes. Nes Baik gimana? ya. Gimana kemarin sama ulangannya? Eh, bisa, Miss. Cuman apa? Karena ada pokoknya salah pengertian soal, tapi logikanya itu udah benar. Cuman karena salah logikain soalnya, salah Nangkep apa ya? soalnya? Iya, tapi caranya udah benar gitu. Cuman ada Hmm, yang salah dikit, jadinya hasilnya eh ya salah. nggak apa-apa. Itu kan Tapi namanya. nilainya belum dibagi, Miss. Oh, nilainya belum dibagi. Tapi yang gitu berapa soal? Satu doang. Soal yang itu satu. Satu. Yang lain aman. Hmm. Aman. Oke deh. Kalau gitu, astaga ini, pentulnya. Oke. Kalau gitu ya, ternyata terlalu jauh kita melangkah ke persamaan kuadrat. Ternyata Odi baru di apa namanya? Di fungsi kuadrat maksudnya. Ternyata Odi baru di barisan dan deret, ya kan? Jadi Ya. Miss hari ini juga mundur nih, mundur satu langkah. Jadi setelah mundur dua langkah. Jadi setelah fungsi apa namanya? Fungsi kuadratnya kita simpan dulu. Fungsi kuadratnya kita simpan dulu. Nah, hari ini Miss siapin adalah pembelajaran yang biasanya diajarkan setelah barisan dan deret, yaitu sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, itu udah dibahas belum? Belum kan? Belum, Miss. Ya, karena itu pelajaran setelah barisan dan deret. Jadi nanti Odi udah siap nih sebelum diajarin sama ininya gitu. Oke? Sebelum kita belajar, sebelum masuk ke pembelajarannya kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke. Odi pernah dengar tidak kata sistem persamaan atau persamaan dulu? Persamaan dulu deh. Odi pernah dengar kata persamaan? Apa yang terlintas dalam pikirannya Odi tentang persamaan? Hmm. Apa ya? Tanda-tanda persamaan itu apa? Hmm, Kalau dia, kalau dia eh, bilangannya sama. apa? Kalau dia bilangannya sama atau caranya Eh, sama. tunggu ini keluar. Kalau dia bilangannya sama. Ih, lupa, Miss. Coba, oke. Udah. Persamaan itu ciri-cirinya adalah dia punya tanda sama dengan. Nih, kalau dia punya tanda sama dengan itu namanya persamaan. Misalnya 3x ditambah 2 atau sama dengan 5 misalnya. Nah, ini persamaan. Kenapa dia dikatakan persamaan? Karena yang pertama dia ditandai dengan tanda sama dengan. Gitu. Kalau dia namanya pertidaksamaan, contohnya seperti ini. 3x ditambah 2 misalnya lebih dari 4. Nah, ini namanya pertidaksamaan. Hmm. Gitu. Ya. Persamaan itu artinya sebelah kiri sama sebelah kanan itu nanti nilainya sama. Gitu. Itu ciri-ciri persamaan. Sekarang, persamaan kan persamaan kan udah tahu nih. Sekarang persamaan linear. Nah, persamaan linear. Kalau persamaan linear itu artinya persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya satu. Pangkat tertingginya satu dan tidak ada perkalian antar variabel. Kalau karena kan kemarin kalau dia pangkat tertingginya 2 namanya persamaan kuadrat.
gitu. Kalau pangkat tertingginya 1 itu namanya persamaan linear. Jadi untuk nanti ke depannya yang akan kita bahas adalah yang membentuk persamaan linear, atau pangkat tertingginya pasti adalah pangkat tertingginya pangkat 1 gitu ke depannya. Dan tidak ada perkalian antar variabel. Contohnya, ya ini ciri utamanya ya. Ciri utamanya kayak gini. Tidak ada variabel berpangkat 2 atau lebih. Tidak ada hasil kali antar variabel, misalnya xy atau xz dan sebagainya. Itu nggak akan ada tuh. Grafiknya berupa garis lurus untuk 2 variabel atau bidang datar untuk 3 variabel. Jadi nanti akan ada persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel. Kalau 1 variabel pasti dia variabelnya cuma 1 gitu. 2 variabel artinya dia cuma 2 variabel doang. Kalau 3 artinya ada 3 variabel. Nah, gitu. Nanti akan kita bahas adalah sistem persamaan linear 3 variabel ke depannya. Jadi kita akan selalu bertemu dengan yang namanya 3 variabel. Sampai sini dulu tentang persamaan linear. Mau dicatat? Oke, dicatat dulu kalau gitu. Miss dari tadi cerewet banget, ternyata Audi lagi nyatat. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kalau ini 2x ditambah y sama dengan 5, itu persamaan linear 2 variabel. Kenapa dia persamaan? Karena di sini ditandai dengan tanda sama dengan. Kenapa dia termasuk linear 2 variabel? Nah, dia termasuk persamaan linear karena pangkat tertinggi dari masing-masing variabel adalah 1, ya kan? Nih, 1, ini juga 1. Terus dia terdiri dari 2 variabel, makanya dia termasuk persamaan linear 2 variabel. Yang di bawah dia adalah persamaan linear 3 variabel. Dia termasuk persamaan karena dia ada tanda sama dengannya. Kenapa dia persamaan linear? Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Kenapa dia 3 variabel? Karena dia ada 3 itu x, y, z. 3. Iya, dia ada 3 variabelnya, yaitu x, y, sama z. Seperti itu. Sampai sini dulu. Audi ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, tunggu ya, Miss pindah slide dulu. Nah, ini ya, persamaan 3 variabel memiliki pengganti yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan x, y, dan z. Ini biasanya ya, x, y, dan z. Biasanya variabelnya seperti itu. Tapi bisa juga gitu, berbeda. Tergantung pembuat soalnya dan tergantung nanti kita menamai variabelnya apa. Kalau dia di soal cerita gitu. Nah, apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Kalau dia berbicara sistem, Audi, itu kan tadi persamaan linear ya. Kalau sistem artinya dia terdiri dari beberapa persamaan gitu. Kalau sistem artinya dia terdiri dari beberapa persamaan. Karena kita mengkhusus ke sistem persamaan linear 3 variabel, jadi dia adalah kumpulan dari 3 persamaan linear 3 variabel yang saling berkaitan untuk mencari satu set nilai x, y, z yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Jadi kan nanti ada 3 persamaan nih. 3 persamaan linear 3 variabel, 3 persamaan linear yang semuanya punya 3 variabel. Ya kan? Misalnya di persamaan 1 ada x, di persamaan kedua ada x, di persamaan ketiga juga ada x. Ya.
Nah, kita harus mencari nilai X yang memenuhi persamaan 1. Dia harus memenuhi juga persamaan 2. Dia juga harus memenuhi persamaan 3. Gitu loh. Nggak boleh cuma persamaan 1 doang, terus persamaan 2-nya enggak gitu. Jadi X yang kita nanti dapatkan harus memenuhi ketiga persamaan yang kita miliki ceritanya. Begitupun Y-nya, begitupun setnya nanti. Ini adalah karakteristiknya ya untuk sistem persamaan linear. Tapi ini untuk sistem persamaan linear saja. Nah, ini untuk rumus umumnya rumus umumnya SPLTV. SPLTV itu sistem persamaan linear 3 variabel ya. Itu adalah singkatannya. Kalau SPLDV itu berarti 2 variabel. Nih bentuknya. Jadi A di sini, B di sini, C di sini itu nggak boleh sama dengan 0. Mereka tidak ada yang boleh sama dengan 0. Kalau D-nya, D1, D2, D3 baru di situ boleh sama dengan 0. Tadi berarti nggak boleh ada yang 0 ya, Miss? Iya, nggak ada boleh yang 0. A-nya nggak boleh 0, B-nya A1 sampai C3 itu nggak boleh 0. Yang boleh 0 cuma D1. Yang D1, D2, D3 itu boleh 0. Kalau yang lain itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dia 0, misalnya nih C1 sama dengan 0, maka dia akan seperti ini. Setnya akan hilang. Kalau setnya hilang, berarti dia bukan persamaan bukan 3 variabel lagi, tinggal 2 variabel gitu. Kalau misalnya ada yang 0 salah satunya. Oke? Nah, kapan kita bisa, ini bentuk umumnya ya Odi. Bentuk umum artinya dia harus modelnya kayak gini gitu loh. Singkatnya seperti itu. Dia harus modelnya kayak gini. Jadi ada 3 persamaan. Ada 3 persamaan, dia juga harus ada 3 variabelnya. Gitu. Karena kalau misalnya cuma ada dua begini, nanti kita nggak akan dapat tuh nilai X, nilai Y sama nilai Z. Karena ini adalah bentuk umum namanya. Bentuk umum itu kayak sesuatu yang bisa dibilang itu adalah bentuknya gitu. Oke? Jadi dia untuk kita dapatkan berapa X-nya, berapa Y, dan berapa Z-nya. Nah, kita harus punya dulu 3 variabelnya dan 3 sistemnya. Sampai sini aman? Aman dulu? Oke. Nah, apa yang ingin kita cari? Ini nih yang tadi Miss jelaskan. Yang kita cari adalah X-nya, Y-nya, sama Z-nya. Nah, X, Y, Z itu harus memenuhi semua variabel ini, semua persamaan ini gitu. Jadi kalau X-nya di sini diganti 2, di sini diganti 2, di sini juga harus diganti 2. Kalau X-nya di sini Y-nya diganti 3, maka semuanya harus diganti 3. Kalau Z-nya diganti 4, semua harus diganti 4. Tapi kalau kita ganti semuanya, mereka harus memenuhi di sini. Kalau misalnya di sini 0, di sini 2, di sini 3, artinya kalau kita jumlahkan di sini, kita akan mendapatkan 3 gitu. Kalau X-nya udah dimasukkan. Paham? Gitu. Begitupun dengan ini, kalau X-nya dimasukkan, dia harus dapat 2 gitu. Tapi dengan nilai X yang sama, nggak boleh beda. Kalau cuma 1, misalnya di sini memenuhi, di persamaan 1 memenuhi, di persamaan kedua tidak memenuhi, berarti itu bukan jawabannya.
Audi aman sampai sini? Hmm, agak bingung ya Miss, itu maksudnya harus harus segitu tuh maksudnya gimana? Harus segitu yang bagian mana? Yang misalnya yang persamaan satu kan dia sudah memenuhi, terus dia persamaan duanya itu harus segitu tuh dari mana? Harus segitu. Misal tadi sama dengan yang persamaan satu tadi nol, terus persamaan keduanya harus dua, dan berikutnya harus berapa tadi, tiga gitu kan? Iya. Heeh. Oh, yang 0, 2, 3-nya dapat dari Iya, mana? Ah, itu iya. cuma contoh. I- Ah, apa? eh, tapi itu harus berdasarkan persamaan yang pertama itu kan, Miss? Iya, berdasarkan persamaan pertama. Hmm. Ah, tunggu. Ah, Miss gak ngerti pertanyaannya. Iya, Ulang dulu. Coba ulang dulu. Maksudnya gimana? iya, soalnya tadi kan Miss bilang yang persamaan kedua itu eh, apa harus eh ditentukan oleh persamaan yang pertama kan? Iya nggak? Ah, maksudnya gini ya, yang Miss jelasin tadi. Kayaknya salah paham deh. Misalnya, ini kan huruf-huruf ya, ini huruf-huruf. Kita ganti dulu deh menjadi menjadi angka ya. Misalnya 3x ditambah 2y dikurang z sama dengan 3 misalnya. Ini soalnya ya, 2x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 4 gitu kan. Terus 4x ditambah 3y ditambah 3z sama dengan 7. Misalnya ini soalnya ya. Misalnya ini soalnya. Kita akan mencari, yang akan kita cari sebenarnya Audi adalah berapa nilai x. Gitu. Berapa nilai y. Berapa nilai z. Gitu. Itu yang nanti akan kita cari. Nah, X, Y, sama Z ini yang kita dapatkan harus memenuhi 3 persamaan ini. Maksudnya apa? Misalnya, X-nya itu kita dapatkan 1 setelah kita kerjakan ya. Nanti untuk metode pengerjaannya akan Miss jelaskan. Y sama dengan 2 misalnya, Z sama dengan 3. Ini setelah kita kerjakan, Audi dapat ini ceritanya. Oke? Nah, Audi kalau dapat ini, itu harus kalau dimasukkan x-nya kan sama dengan 1. Jadi x-nya di sini kita ganti 1 tuh. Y-nya di sini sama dengan 2. Jadi semua x di sini diganti 1, y di sini semua diganti 2. Baik di persamaan 1, persamaan 2 maupun persamaan 3 gitu. Nah, kalau misalnya sudah dimasukkan, kita hitung. Ternyata setelah kita hitung 3 misalnya kali 1 3 ditambah 2 dikali 1 2 sesuai dengan apa yang kita dapatkan di sini, hasilnya itu harus 3 gitu. Baru dia memenuhi ceritanya, itu namanya memenuhi. Nah, kalau kita masukkan lagi di persamaan 2, x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2, z-nya sama dengan 3, kita dapat 4, berarti dia juga memenuhi kan? Setelah kita ini. Nah, begitu juga dengan persamaan 3. Kita masukkan tuh semua nilai-nilainya. Kalau tiga-tiganya memenuhi, tiga-tiganya dapat gitu, pas-pas. Nah, itu baru benar. Gitu. Tapi, kalau misalnya cuma memenuhi persamaan 1 misalnya. Tapi, kita masukkan di persamaan 2 ternyata setelah kita dapat di sini dapat 8, sedangkan di sini 4. Itu kan tidak memenuhi. Berarti itu bukan jawabannya. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Enggak, Miss. Enggak ya? Oke, aman berarti. Itu maksudnya X, Y, Z. Jadi sesuatu yang kita cari gitu. Biasanya akan berhubungan dengan kita mencari harga barang gitu. Nanti kita akan disuruh kalau misalnya Odi belanja 2 pulpen, 3 buku, 1 sepatu, Odi bayar segini. Nah, terus Miss Rahmi beli ini dapat segini. Nah, kita akan disuruh tuh nanti mencari berapa sebenarnya harga pulpen, berapa harga sepatu, berapa harga ini gitu nanti SPLTV gunanya. Oke? Nah, ini sangat Miss
sangat suka dengan pelajaran ini. Oke, jadi udah aman sampai sini? Nah, untuk kita ke mencari x, y, z-nya itu, baik. Nih. Untuk kita mencari penyelesaiannya itu kan kita akan mencari x, kita mencari y, atau kita mencari kita mencari z, ya kan? Nah, ada beberapa metode untuk menyelesaikan itu, Odi. Yang pertama ada namanya metode eliminasi. Yang kedua ada metode substitusi. Dan yang ketiga kita gabungkan tuh antara metode eliminasi sama metode substitusi. Gitu. Aman dulu sampai sini? Kita mau belajar, Odi mau belajar yang mana? Eliminasi dulu, substitusi, atau nanti gabungan terakhir intinya? Substitusi aja, Miss, soalnya udah agak lupa. Oh, substitusi aja. Oke. Substitusi aja ya. Kalau gitu kita masuk di substitusi. Nah, ini. Kalau gitu. Tuh, kita kesini dulu ya. Kayaknya Miss sudah simpan ininya deh. Ini langkah-langkahnya nih. Odi bisa tulis langkah-langkahnya dulu. Nah, nanti kita praktekkan. Nanti kita praktekkan langkah-langkah ini. Udah ya. Oke, kalau gitu kita bisa masuk contoh soal. Ini untuk substitusi. Nih, misalnya ya, kita punya persamaan X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 12.000. 2X ditambah Y ditambah 2Z 21.000 itu persamaan kedua kita. Persamaan ketiga itu adalah X ditambah 2Y ditambah Z. Nah, kita periksa dulu apakah dia sistem persamaan linear 3 variabel. Menurut Audi, ini sistem persamaan linear 3 variabel atau bukan? Iya, Kenapa tuh? karena dia ada 3 variabel.
Tiga variabel. Terus ada berapa persamaan? Ada 3. Betul. Jadi ini namanya SPLTV. Gitu. Nah, kita akan mencari X, Y, Z-nya dengan menggunakan metode substitusi. Substitusi berarti kita mengganti. Kita akan menyatakan satu variabel dalam bentuk variabel lain lalu memasukkannya ke persamaan berikutnya. Misalnya nih Odia, kan kita punya mana nih hapusnya? Nih. Kan kita punya ini. Untuk metode substitusi, Audi tinggal di persamaan satu kita ambil tipsnya yang tadi yang Audi tulis itu, kita mencari persamaan yang paling sederhana. Paling sederhana itu biasanya yang dia koefisiennya 1 gitu. Yang sederhana di sini adalah menurut Miss ya, itu adalah persamaan 1 gitu. Tapi itu tergantung sih. Audi nanti mau pilih persamaan 2, mau pilih persamaan 3, itu tergantung orangnya gitu. Misalnya ya, kita pilih persamaan 1. Yang ini bisa kita tulis menjadi X-nya itu X sama dengan 12.000. Nah, karena X-nya mau ditinggal sendiri, tinggal sendiri berarti Y-nya pindah ruas. Kalau Y-nya di sini plus, dia pindah ke sini jadinya Minus. min Y. Terus Z-nya dia akan berubah menjadi min Z gitu. Sampai sini paham? Nah, ini adalah bentuk baru gitu. Kita anggap dia persamaan 4. Persamaan 4. Dia juga persamaan kan karena di sini ada tanda sama dengannya. Iya. Setelah itu, kita masukkan persamaan 4 ini ke persamaan 2 misalnya. Berarti kan X itu adalah 12.000 dikurang Y dikurang Z kan. Nah, berarti X-nya itu kita ganti. Kita ganti X-nya menjadi 2 dikali X-nya adalah 12.000 dikurang Y dikurang Z. Ya kan? Jadi X-nya di sini diganti dengan X yang ada di sini, yang udah kita misalkan. Terus Y-nya tetap, ini kan baru sampai sini ya persamaan 2. Nah, terus ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21.000. Odi paham dulu sampai sini? Nah, terus kita masukkan, kali masuk nih. Yang ada di sini ini kan bisa dikali masuk. Jadi 2 dikali 12.000 berapa? 24 24 apa? ribu. 24.000. Terus 2 dikali min Y. Min Min 2Y. Y. 2 dikali min Z. Min 2Z. Min 2Z. Terus ditambah Y. Ini yang lain tinggal kita tulis kembali. Ditambah 2Z sama dengan 21.000. Nah, aman dulu sampai sini? Nah, setelah itu Odi lihat lagi, apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Yang sama-sama dia apa ya? Ini set ya. 2Y sama Y terus min 2Y sama Y terus min 2Z sama 2Z. Betul, betul. Jadi kita tulis dulu ya, 24.000 berarti. Terus min 2Y ditambah Y berapa? Min 2Y. Min Y, betul sekali. Min Y. Terus min 2Z ditambah 2Z Min Z. berapa? Min Min 2Z ditambah 2Z. Oh, min Z. Min Z. Min Z dari mana tuh? Berapa? Angkanya kan jadi hilang sisa Z. Ini kan betul sebenarnya kayak gitu tipsnya. Kita koefisiennya saja kan? Min 2 ditambah 2 berapa? 0. 0, kan 0 Z. 0 dikali Z berapa?
Nol. Hah? Nol, berarti nol gitu. Oke? Betul. Jadi di sini kan tinggal nol ya. Mm-mm. Terserah mau ditambah nol atau dikurang nol itu kan sama saja. 21.000. Aman dulu sampai sini? Aman. Nah, ini kan bisa pindah ruas lagi karena dia sejenis dengan ini kan. Berarti tinggal min Y sama dengan 21.000 dikurang 24.000. 24.000. Nah, dapat berapa tuh? Min Y Min sama Y dengan sama dengan min 3.000. min 3.000. 3.000. Min 3.000. Nah, jadi Y-nya karena min sama min, jadi tinggal 3.000 gitu. Oke? Aman dulu sampai sini? Aman. Aman ya? Hmm. Setelah itu, Audi mau tulis dulu ini? Nah, iya. Iya. Berarti itu Y-nya langsung untuk tiga persamaan itu Iya, Y-nya langsung 3 persamaan itu nantinya. pakai yang persamaan ketiga lagi nggak, Miss? Buatnya enggak kan? Boleh nanti pakai persamaan ketiga untuk cari Z-nya. Oh, tapi kalau untuk nyari Y-nya udah di persamaan kedua aja berarti. Iya, udah persamaan dua aja. Udah, Miss. Udah? Miss boleh hapus? Boleh, Miss. Nah, kita cek ya yang di bawah apakah udah betul nih 3.000. Nih ya, Y-nya sama dengan 3.000. Nah, kita akan eh substitusi ke persamaan lainnya. Jadi ini kan kita udah sampai sini ya, Y-nya sama dengan 3.000. Nah, kita substitusi ke persamaan lainnya. Jadi kita substitusi ke persamaan 3. Kan tadi X-nya itu sama dengan 12.000 di Kurang. dikurang Y dikurang Z. Nah, coba Odi cari terus kita udah dapat nih. Udah dapat Y-nya sama dengan 3.000.
Berapa tadi? 3.000. 3.000. Nah, coba Odi sekarang substitusikan nilai X dan nilai Y di persamaan 3. Nanti akan muncul setnya. Ditulis di layar aja, Miss. Boleh ditulis di layar aja. Miss, kalau ini kan X dia langsung X itu kan langsung 12.000. Itu dipakai buka kurung atau langsung aja? Langsung aja boleh. Kecuali kalau buka kurung kalau ada perkalian gitu. Yang kayak tadi. Nah, ini juga ada Y-nya. Nih. Jadi semua Y itu Oh, itu diganti soalnya. Y-nya juga diganti 3.000 Iya, ya? betul. Tapi kok setnya nol ya? Set ditambah set itu nol. Kan min set ditambah set. Oh iya, Miss. Coba di persamaan kedua dimasukin. Di persamaan kedua. X ditambah. Atau soalnya ya yang salah. Karena bisa jadi juga soalnya yang salah. Berarti pakai persamaan kedua aja ya, Miss? Coba persamaan kedua. Nah, ini juga nanti sama. Dia akan mati setnya. Ini kan 2 set. Ini kan. Ini kan min 2 set. Min 2Z Min tambah 2 set. Dia 2Z. akan nol. Padahal set yang kan kita cari kan. Berarti ini persamaannya eh apa ya? Ini salah persamaannya. Harusnya set itu muncul. Oke. Kalau gitu kita coba yang ini saja ya. Soal yang ini. Coba dicatat dulu soalnya. X ditambah 3Y tapi yang tadi udah aman ya. Iya. Jadi caranya tinggal ini metode kayak yang tadi ya, substitusi dulu ini
persamaan 2, nanti hasilnya kita substitusi ke persamaan ketiga gitu. Ini kan tadi udah dijelasin sampai sini ya. Ini udah aman ya. Terus masukkan ke persamaan 2 gitu. 2 dikali X, X-nya dimasukin. Sini kurang Y. Terus dikali masuk, dapat ini set. Kalau ini kita nggak langsung dapat nilai yang kayak tadi. Ya? Tunggu, kalau gitu kita mulai dari awal dulu daripada bingung. 2 dikali 10 dapatnya 20, ya kan? Terus 2 dikali min 3Y min 6Y. Ditambah 2 dikali 2 set, 4 set kan? Nah, dikurang, ininya tinggal ditulis kembali. Gitu. Terus kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan, Audi. Nah, yang sesama sejenis kan, 6Y dikurang, min 6Y dikurang Y. Itu adalah min 7Y. 4 set ditambah set itu adalah 5 set. Terus 4-nya dikurang 20 yang ada di sini. Karena dia sejenis dengan ini. Paham dulu sampai sini? Paham. Nah, setelah itu min 7Y ditambah 5 set itu sama dengan min 16. Karena 4 dikurang 20 adalah min 16. Oke? Nah, nanti terserah kalau sampai sini, Audi terserah apakah setnya yang mau dijombloin atau Y-nya yang mau ditinggalin sendiri gitu. Kalau di sini yang ditinggalin adalah set. Jadi set itu disendiriin jadinya min 16 itu kan ini kan sama saja dengan set sama dengan min 16 ditambah 7Y kan per berapa? Per 5 dari sini kan. Nah, tapi dia di sini dia ubah, dia plusnya dulu. Kan di dalam penjumlahan berlaku sifat komutatif ya. Jadi tempatnya bisa ditukar. Ini ditukar 7Y dikurang 16 per 5. Setnya itu. Sampai sini paham dulu? Nah, oke. Oh, pintar ya. Terus 4X ditambah 2Y dikurang set. Ini adalah persamaan substitusi 1 ke 3. Oh, setelah kita ke 1 kita ke 3 lagi. Kalau nggak langsung dapat nilai kan, tadi kan langsung dapat nilai. Ini kan kita nggak langsung dapat nilai kan, kita nggak langsung dapat sesuatu. Nah, setelah persamaan 1 ke 2 kita lagi persamaan 1 ke 3. Jadi masukkan lagi X-nya sama dengan 10 min 10 dikurang 3Y ditambah 2 set di persamaan 3 ini. Kita lakukan hal yang sama gitu, sama yang tadi. Sehingga kita dapat ini. Persamaan 5. Oke. Setelah itu, yang persamaan 5 ini kita tulis, terus kita masukkan set yang kita dapat di sini di persamaan yang ini. Setnya kan kita dapat 7Y dikurang 16 per 5. Nah, Audi masukin ke sini tuh. Jadinya min 10Y ditambah 7 set kurang sama dengan min 20. Semua setnya itu kita ganti dengan yang kita dapat di persamaan 4. Kita ganti. Nah, ini setelah kita ganti kita dapat min 10Y ditambah 7 dikali 7Y dikurang 69 dikurang 16 per 5 sama dengan min 20 gitu. Nah, setelah kita kita sederhanakan, kita akan dapat seperti ini. Kalau ini mah dia kali 5 semua. Kenapa dia kali 5? Karena di sini per 5. Iya. Supaya hilang pernya, jadi dikali 5 semuanya. Jadi di sini kali 5, di sini kali 5, di sini juga kali 5. Nah, setelah kita operasi, kita dapat ini deh, Audi. Nanti Y-nya akan muncul. Ini kan min 50Y ditambah 49 kan min Y. Terus ini 112-nya pindah ke sini. Jadinya min 100 ditambah 12. Min Y-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan min 12. Paham dulu sampai sini? Nah, aman? Masih aman ya? Nah, aman. Setelah itu, kita substitusi nih nilai Y
ke persamaan 4. Nih, ke sini lagi. Gitu. Jadi ini adalah apa ya? Kayak patokannya gitu. Sebenarnya Odi bisa masukkan ke sini, bisa juga masukkan ke sini gitu. Terserah Odi. Mau masukkan ke persamaan 4 atau persamaan kelima. Nah, kalau di sini dia masukkan ke persamaan 4 supaya nanti langsung kan di sini udah dapat set kan, langsung set sama dengan. Jadi kalau dimasukin y-nya, kita udah langsung dapat setnya berapa, ya kan? Jadi set sama dengan 7 y dikurang 16. Y-nya diganti menjadi min 12. Nah, ini nanti akan dapat seperti ini. Kita dapat deh y-nya sama dengan min 12, setnya sama dengan min 20. Nah, ini yang dimasukkan ke persamaan 1 supaya kita nanti langsung dapat x-nya. Gitu. Jadi diganti y-nya min 12, setnya sama dengan min 20. Setelah diganti kita dapat x-nya. Sehingga kita peroleh, sorry. Kenapa masuk di Telegram? Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan, kita dapat x-nya sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya 6, min 12, dan min 20 gitu. Artinya x-nya itu 6, y-nya itu min 12, setnya sama dengan min 20. Tapi Odi, tunggu, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, tapi Odi catatannya adalah, Odi jangan berpatokan ya harus nanti x-nya itu harus di persamaan 1 gitu. Nggak perlu juga. Oke? Yang penting dia itu paling gampang gitu. Kalau boleh yang koefisiennya langsung 1 gitu. Nggak perlu juga selalu x, boleh juga y gitu. Kalau misalnya Odi mau berangkat dari persamaan 3 itu boleh nih. Langsung min set kan, terus setelah itu dikalikan semua nanti persamaannya dengan min supaya tinggal set sendirian. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita coba ya. Kita coba di contoh soal. Nih. Pakai metode substitusi dulu. Di layar, Miss. Boleh di layar.
Nah, itu terserah Odi. Mau sendiriin setnya atau mau sendiriin Y-nya gitu. Kalau misalnya dia mau min Y, berarti kan sama dengan Dua, berarti dua dua. dua di Di dua dikurang Z, Miss. ya betul, dua dikurang set. Nah, kalau dua dikurang set, untuk supaya Y-nya itu positif, diapain lagi? Ini kan Y-nya negatif. Supaya Y-nya sendiri, kita Di dibagi nah, betul. Dibagi berapa? Dibagi apa? dibagi dibagi min Y, dibagi min Y, Hah? Dibagi min. min Z. Ini Kan dia koefisiennya Y ini berapa? Koefisiennya Y di sini berapa? satu. Satu, Oh iya, berarti dibagi min satu, min satu. satu. Iya. Seandainya di sini min 2 berarti kita bagi min 2 gitu. Nah, itu dibagi min satu. 2 dikurang Z. Min 1. Ah, bukan di situnya kan Y-nya. Oh, boleh. Iya, Tap- mau biar Tapi di sebelah kanan juga dibagi min satu ya. Kalau min Y-nya di sebelah kiri bagi min satu, sebelah kanan juga di sini. di sini jadi ini dong, Miss. Iya, sama dengan Ya, seperti itu, Besti. Gitu. Oke? Hmm. Udah dapat Y-nya. Sekarang Audi masukkan lagi X-nya tadi ke persamaan 3. Oh, kok Miss baru tahu ya hasil? Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Hmm. 8 dikurang. Ini dijadiin desimal atau pecahan juga, Miss? Tunggu, kok Miss dapat 3 ya setnya? Tunggu Itu sebentar. kan bentar, Apa? itu kan 6 ditambah 2 6 karena ditambah min 2. sama min. Heeh. Ini masukkan, ini persamaan berapa yang dimasukkan? Persamaan persam- persamaan 3, Miss. Persamaan 3 ya, kita coba. Min Heeh. 6 dikurang min 2 ditambah 2. Min 6 dikurang 2 ditambah ditambah Z 6 itu Z, dikurang Miss. min 2 ditambah z Z dikurang dikurang z 2 Z ditambah tambah 2 2 dikali kali min 2 ditambah Z dikurang ditambah ditambah 2 2 z. Z. Terus ini 8 8 min 8 dikurang 4. 4. Kan ini udah mati ya setnya sama ini. Iya, heeh. Berarti min Langsung mati, 4 Miss. tambah 2Z 2 z ditambah 2 z 2 sama Z dengan 10. 10 4 tambah 4 Z 4 z sama dengan 10. 4 z sama dengan 10 kurang 4. Oh, ini kita nggak. Oh, Miss baru ingat. Kita nggak bisa langsung pakai ini ke persamaan 3 kecuali kalau misalnya yang kayak situasi yang tadi, y-nya langsung dapat. Kayak y-nya langsung dapat nilai sesuatu, paham nggak? oh iya. Ini kan dia y-nya nggak dapat langsung min 2 kan? Jadi kita masukkan dulu x-nya ke persamaan 3 dulu gitu. Oh Kita paham nggak yang Miss iya, iya. ya, karena Miss pakai itu. Makanya x-nya sama dengan 3. Setnya 3 maksudnya. Nanti. X-nya dimasukin ke persamaan 3 kan, Miss? Iya, x-nya ke Itu persamaan ketiga sini. Yang ini yang tadi. pakai Y-nya juga kan? Y-nya Y-nya nanti. Y-nya kan nanti akan muncul. Oh Yang kayak ini tadi, yang iya. white ya. Nanti kita ini. Yang ini. Ini berbeda, kalau kalau langsung dapat bisa langsung kayak yang pertama. Ini kan, tapi kalau mau aman ya, Audi pakai metode ini saja kalau mau aman. Ini ya udah aman banget langkah-langkahnya. Ini kan tadi Audi udah dapat y-nya sampai sini. Y-nya di sini kan. Audi tadi dapat y-nya sama dengan min 2 tambah z. Nah, terus Audi masukkan lagi tuh persamaan 1 ke persamaan 3. Nah, nanti akan dapat ini. Oh iya. Terus baru deh kalau masukkan seperti ini, baru masukkan y yang Odi dapat ke persamaan baru yang di sini. Nanti setnya akan muncul. Berarti nggak langsung ditaruh di situ ya, Miss dia? Iya, nggak langsung ditaruh karena bukan bukan nilai yang langsung muncul, paham nggak? Kayak bukan nilai gitu yang langsung Langsung. muncul. Mm-mm. Oke, tapi kalaupun nilai yang langsung muncul, lebih baik Odi pakai langkah-langkah ini saja. Kayak ke 1 dulu, ke 3 supaya lebih aman gitu. Daripada kalau kayak gitu kan, kalau itu yang nyantol di otaknya Odi nanti takutnya terkecoh gitu. Tapi kalau ini yang udah tertanam itu nggak terkecoh nanti. Jadi lebih baik yang ini aja yang Odi tanam dalam kepala daripada cara yang awal. Nanti baku tukar-tukar gitu.
Nanti ketukar-tukar. Jadi lebih baik satu doang yang Odi ingat dan itu yang lebih tepat. Dan insya Allah akan tepat. Oke? Oke, kalau gitu sampai sini Odi ada pertanyaan tidak? Enggak, Miss. Atau Odi coba-coba deh di sini nanti di kalau lagi gabut nanti di sekolah kalau Hmm. gabut coba diselesaikan yang ini pakai substitusi yang soal tadi. Bentar, Miss, catat bentar. Iya, oke. Karena kita mau lanjut waktunya juga ini nanti Iya. Odi juga eh, kecapean kalau ini. Ya, Miss. Udah? Oke. Nanti pakai substitusi dulu ya. Caranya diingat-ingat juga cara-caranya dan langkah-langkahnya. Kalau kalau nanti Odi ada bingung, boleh bertanya sama Miss. Boleh langsung chat. Miss, tadi ini kayak gimana ya? Diapain lagi ya? Oke? Ingat yang nyantol itu cara kedua aja. Yang cara ke satu eliminasi aja. Supaya nggak bingung-bingung. Oke? Ya. Semangat ya Odi untuk substitusi. Hari Rabu kita akan perlancar dulu metode substitusinya. Kalau udah lancar, nanti kita ke eliminasi gitu. Oke? Mm-mm. Kalau ada waktu itu dikerjakan ya. Iya. Oke, siap. Dadah, selamat istirahat ya.